Waktu menunjukkan jam 4 subuh, segar sekali nih. Aduh, sebelum berangkat bekerja, teman-teman, saya setiap subuh itu scroll-scroll berita ya. Nah, ketika saya melihat pemberitaan di Jawa Barat, ini saya sedih juga ya ketika melihat pemberitaannya. Kenapa? Di sini ribuan karyawan dan juga karyawati ini menangis, sahabat, dan tidak bisa masuk bekerja karena pabrik mereka ini disegel. Ada sesuatu hal seperti itu. Itulah, dan ini sudah beredar, sudah sangat viral sekali pemberitaannya di Jawa Barat. Saya kaget dan ingin juga mengulasnya. Dan juga mungkin di sini kita dapat melihat dan juga menganalisis dan juga merenungi. Ya, loh, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nah, saya mau bertanya juga nih kepada teman-teman dimanapun berada yang mengetahui channel saya ini, Subang Hijau News ya. Ya, yang sangat luar biasa rekan-rekan ini, apakah ada yang mengalami kerja di perusahaan-perusahaan, di PT atau perkantoran, tapi mengalami kok tiba-tiba ada masalah pabriknya, ada masalah perusahaannya? Ada? Silahkan berkomentar ya, kita sharing-sharing. Karena saya ngalamin juga. Nah, sahabat, karyawan itu berangkat dari rumah untuk bekerja, melanjutkan pekerjaan yang kemarin, dan juga akan dikerjakan lagi esok hari, berangkatlah dari rumah. Ya, ke PT, ke kantor. Lah kok begitu berangkat, tiba di kantor, tiba di PT, kok tiba-tiba PT-nya sudah ditutup, disegel, dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Apakah tidak sakit hati? Apalagi ketika saya melihat pemberitaannya, di sini belum ada kejelasan, yaitu karyawati dan juga karyawan ini tentang masalah pesangon dan juga gajinya. Lalu ini di mana tempatnya? Saya membaca sesuai dengan apa jejak digital yang sudah beredar, yang sudah sangat viral sekali di media sosial di Jawa Barat, tepatnya adalah di Garut, Jawa Barat, sahabat. Nah, ini kan bisa saja bagaimana mereka para karyawan dan karyawati ini punya cicilan kendaraan, punya cicilan rumah, punya cicilan utang yang lainnya. Ketika kita sudah ada janji dengan yang punya showroom mungkin atau punya hutang yang lain, tapi kok tiba-tiba berangkat bekerja, kok pabriknya itu sudah disegel, sudah ditutup, dan sama sekali tidak diperbolehkan masuk. Apakah tidak nyesek, sahabat? Kalau gaji tidak dibayarkan, kalau pesangonnya pun belum jelas. Ini saya melihat pemberitaan ini, waduh, kok agak ngeri ya, dan sedih juga, sahabat. Bayangkan deh, ini kalau terjadi kepada diri kita, ketika berangkat bekerja, kok tiba-tiba bangkrut. Kita mungkin banyak segala macam permasalahan hidup, ya kan? Nah, ini ujian ya, ujian bagi orang-orang yang beriman. Seperti itulah kata Ustadz. Ya, saya bukan Ustadz, luar biasa. Oke, sahabat, saya akan bacakan beritanya ya. Ini saya sudah merangkum beritanya, dan ini dari berbagai sumber, dan juga ini beritanya sudah valid karena media-media besar juga sudah menayangkan, dan ini sudah sangat viral sekali pemberitaannya di Jawa Barat, sahabat. Oke teman-teman, ribuan karyawan dan karyawati PT Danbi Internasional, perusahaan manufaktur bulu mata di Jalan Sudirman, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, mendadak kehilangan pekerjaan setelah perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan sejak Rabu 19 Februari 2025. Seluruh aktivitas manajemen dan juga produksi di pabrik resmi sudah dihentikan, meninggalkan lebih dari 2.000 pekerja dalam ketidakpastian. Sejak pagi tadi, yaitu ribuan karyawan di sini dalam video ini berkerumun, sahabatku, di depan gedung perusahaan tersebut menunggu kejelasan atas nasib mereka. Berbagai reaksi pun terlihat, mulai dari menangis, melamun, merenung, berteriak, menuntut hak-hak mereka, sahabat, yang belum jelas. Sudah tidak bisa terbayangkan lagi. Nah, berdasarkan putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, ini nomornya ya,
Saya takut salah membacakannya. Di sini sudah saya catat. Oke. Nah, ini teman-teman, PT Danbi Internasional dinyatakan pilot dan seluruh asetnya kini berada di bawah pengawasan tim kurator. Ada apa sebenarnya? Ya kan? Kasihan para karyawannya, sahabat. Baik, gaji tertunda. Dan lalu bagaimana hak-hak mereka? Apakah belum jelas atau sudah jelas? Oke teman-teman, ini selain ancaman PHK pun ini bisa terjadi massal para karyawan ini. Dan bisa jadi menghadapi masalah gaji yang belum juga dibayarkan. Seharusnya upah mereka ini diterima setiap tanggal 20, tetapi dengan keputusan mendadak ini, belum ada kepastian kapan mereka akan mendapatkan hak mereka. Bagaimana nasibnya, sahabat? Ini luar biasa, menyedihkan dan sedih. Saya juga melihat beritanya. Pihak manajemen hanya mengizinkan perwakilan karyawan masuk ke dalam area perusahaan untuk mengambil barang-barang pribadi tanpa ada kejelasan mengenai masalah pesangon maupun pembayaran gaji untuk karyawan ini. Salah satu karyawan yang saya simak mengatakan seperti ini, menyebut bahwa perusahaan memiliki utang katanya yang sangat besar sih, katanya seperti itu. Utangnya besar, tapi walau alam, yang jelas kemarin sore kami masih berproduksi. Masih produksi ya, katanya seperti itu. Tiba-tiba hari ini langsung disegel katanya. Jadi saya tidak masuk kerja karena sudah tahu ada penyegelan. Menurut dari salah satu karyawan yang saya lihat, sahabat ya. Nah, ia juga menjelaskan bahwa tidak semua karyawan diizinkan masuk ke area pabrik. Yang bisa masuk cuma pengurus dari serikat buruh untuk mengurus ini. Ada 3 serikat buruh di sini, SPG, SPSI, dan juga KASBI. Jadi yang boleh masuk hanya yang bergabung di dalamnya. Menurut dari salah satu karyawan yang saya simak, sahabat, keterangannya. Lalu bagaimana gerakan dari serikat buruh? Ya pasti dong mengecam keras, sahabat. Perwakilan serikat buruh Manunggal Garut KASBI, yaitu Risna, mengecam keras tindakan perusahaan yang dinilai tidak menghargai kontribusi para pekerjanya. Ya kita juga kan sedih, sahabat ya. Coba bayangkan deh. Menurutnya, kami merasa tidak dihargai sebagai karyawan PT Danbi Internasional yang sudah bekerja puluhan tahun, ada yang 20 tahun, 35 tahun. Kontribusi kami seolah diabaikan, dan kini kami tidak tahu harus bagaimana ke depannya. Waduh, luar biasa ini, sahabat. Sudah tidak terbayangkan lagi sedihnya mereka, para karyawan. Ia mengatakan atau menegaskan bahwa serikat buruh akan mengambil langkah hukum untuk memastikan hak-hak karyawan agar tetap terpenuhi. Iya dong, pesangon, gaji, kan itu yang diminta. Meskipun perusahaan sudah bangkrut atau melakukan PHK sepihak, kami masih memiliki hak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13, kami berhak mendapatkan pesangon yang layak. Betul sekali, ini kata ibu ini ya. Betul sekali. Para karyawan menuntut agar pemutusan hubungan kerja atau PHK dilakukan sesuai regulasi perundang-undangan yang berlaku. Sahabatku, nah katanya seperti ini. Jika perusahaan memang sudah tidak membutuhkan kami, silahkan PHK kami. Tapi jangan asal, betul sekali. Gunakan aturan yang berlaku. Kami hanya meminta hak kami sesuai hukum. Menurut dari Ibu Risna ini, luar biasa, sahabat. Ya betul sekali, karyawan ini meminta haknya, ya kan? Ia juga mengungkapkan bahwa tidak ada pemberitahuan resmi dari perusahaan mengenai kebangkrutan ini. Sehingga kejadian ini terjadi secara mendadak dan juga penuh kepanikan. Pasti panik, sahabat. Ya kan? Nah, katanya hari ini bisa dilihat sendiri. Ya ini nih, sahabat ya. Ini karyawan, ini katanya membawa barang-barangnya dari dalam pabrik. Ini bukti bahwa tidak ada informasi sebelumnya dari perusahaan tersebut. Semua mendadak dan tidak kondusif, katanya seperti itu. Selain mengecam kebijakan perusahaan, serikat buruh juga menilai bahwa pemerintah tidak berpihak kepada karyawan dalam kasus ini. Waduh. Ya, kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana ya permasalahan ini.
Katanya kami sudah beberapa kali meminta, yaitu intervensi pemerintah agar hak-hak buruh dipenuhi. Tetapi hingga saat ini masih mengambang. Tidak ada kebijakan yang benar-benar berpihak pada buruh katanya. Nah, teman-teman, hingga berita ini diturunkan dan juga saya melihat di berbagai media sosial yang lain, ini belum ada tanggapan dari manajemen PT Danbi Internasional maupun pihak berwenang terkait langkah penyelesaiannya bagaimana yang akan diambil terhadap ribuan karyawan yang pasti ini akan terdampak PHK tentunya. Ini akan massal dikeluarkan dan sudah tidak sama sekali bekerja lagi di situ. Ya kan? Saya sebagai warga masyarakat, meskipun bukan di Garut ya, saya tinggal di kota Subang, tapi ini kan melihat, karena saya pun pernah merasakan, ya, nah, kejadian-kejadian seperti ini, seperti itu. Ya, ini harapan saya sebagai warga masyarakat, atau apalagi karyawan dan karyawati di PT ini, ya dibayar, ya kan? Baik pesangonnya, ini kan ada katanya sudah ada yang 35 tahun, ada yang 25 tahun, 15 tahun ya. Pesangonnya, gajinya, itu kan harus ada perhitungannya. Makanya di sini kasihan, mereka ada yang menangis, ada yang merenung, melamun, berteriak, dan masih banyak lagi. Waduh, luar biasa, semoga cepat selesai, ya kan? Dan juga karyawan dan karyawati PT Danbi Internasional ini mendapatkan pekerjaan yang lebih berhasil. Seperti kita doakan ya sahabat, karena saya yakin sih teman-teman diantaranya banyak juga ya ngalamin jadi karyawan ya kan. Ya ini tapi ini kan masih mungkin ya di antara teman-teman seperti itu. Pernah ngalamin? Ya silahkan berkomentar ya sahabat. Kita bareng-bareng untuk menyikapi bagaimana para karyawan ini kok tiba-tiba pabriknya tutup. Oke, seperti itu.